Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita dan insyaallah menjadi pertemuan terakhir membahas kitab At-Tuhfah Al-Usabiyah ini merupakan syarah dari matan Al-Ajurumiyah yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Thabit Al-Usabi hafizallahu taala. Nah, kita masih dalam ringkasan mamnu' minas saraf, yaitu isim-isim yang tidak ditanwin. Ya. Ada ilat-ilat atau beberapa sebab yang menjadikan isim itu tidak bertanwin. Naam. Ya. Di antaranya jika terdapat dua ilat. Baik ilat yang kembali kepada makna maupun ilat yang kembali kepada lafal. Nah, sekarang kita akan masuk ya pada satu ilat yang dia itu menduduki dua ilat. Nah, kita baca di sini wa idza ta'ammalta fima taqaddama, jikalau engkau ta'ammalta memperhatikan fima taqaddama, pembahasan yang telah lewat. Nah, wajadta, maka engkau akan mendapati annal alamiyata, bahwasannya alamiyah yaitu nama, ya, tajtami'u ma'al ilal lafziyah kulliha. Nah, perhatikan bahwasannya alamiyah ini berkumpul dengan ilat lafziyah, ya, dengan ilat lafziyah. Apa saja ilat lafziyah? Kan ada dua tuh, ada alamiyah, ada wasfiyah, dan dia terkumpul dengan ya ilat lafziyah. Apa saja ilat lafziyah kemarin? Nah, ilat lafziyah itu ada 7 ya. Nah, yakni pertama ta'nis bi ghairi alif. Kemudian yang kedua adalah al-ujmah, ajem. Kemudian tarkib mazji, dua kata yang tergabung. Kemudian ziyadatul alif wan nun, ya. Kemudian al-adl, dan yang terakhir adalah waznul fi'il. Nah, alam ini tergabung kepada semuanya itu. Alam tergabung kepada ta'nis. Ya. Contohnya adalah Makkah untuk nama tempat, untuk nama orang Usama, Aisyah gitu. Al-Ajam, Naam, Ibrahim, tarkib masjid, Hadramaut, Ba'labak, ziyadatul alif wan nun, Sulaiman, Luqman, ya, Al-Adl, Umar, Zufar, Zuhal, waznul fi'il, Yazid, ya, Ahmad, dan yang semisalnya. Kemudian yang wasfiyah. Jadi alamiah ini bisa masuk kepada 6 bentuk lafal. Nah, sedangkan wasfiyah ini hanya bisa masuk kepada 3 bentuk ya lafal terakhir. Nah, wa ammal wasfiyatu fala tajtami'u illa ma'ath thalathati minha faqat. Nah, wasfiyah itu hanya bisa masuk kepada apa? Ziyadatul alif wan nun, kemudian adl, kemudian wazan fi'il. Ya, ziyadatul alif wan nun seperti apa contohnya? Jau'an, atoshan, ghadban, mal'anu. Nah, ya. Taib. Nah, sekarang kita masuk kepada satu ilat yang dia menduduki dua ilat. Nah, jadi ismul ladzil ansharif itu ada dua sebab. Disebabkan dengan satu ilat
dan disebabkan dengan dua ilat. Dua ilat ini ketika alamiah tergabung dengan lafziyah dan wasfiyah tergabung dengan lafziyah, karena alamiah dan wasfiyah ini adalah ya yang kembali kepada makna. Yang 6 tadi disebutkan, ta'nis bi ghairi alif, ujmah, tarkib masjid, ziyadatul alif wan nun, adal, wazan fi'il, itu semuanya apa? Kembali kepada lafal. Nah, sekarang ini adalah satu ilat yang menduduki dua ilat. Wa amal ilatul lati fil ismi wa hiya takumu maqamal ilataini fathnatani la ghair. Nah, adapun sebab yang terdapat pada isim dan ia menempati kedudukan dua sebab, maka hanya ada dua saja. Hanya ada dua. Yang pertama di sini adalah alifut ta'nis maksurah. Nah, alifut ta'nis maksurah. Ya, maksuratan. Kanat nahwu. Contohnya Laila, Hubla, Dunya. Nah, ini semuanya diakhiri oleh alif maksurah. Baik yang bengkok maupun yang tegak seperti dunia. Nah, au mamdudah, atau yang diakhiri oleh alif mamdudah yaitu alif hamzah. Contohnya adalah Hasna, Son'a, dan Zakaria. Nah, ini semuanya mamnu minas sharaf. Kita lihat dulu di sini. Taqulu fil maksurah, kau katakan pada alif ta'nis maksurah, nah, kana ya, la taghtarra bidunya faniyatin. Nah, la taghtarra bidunya faniyatin. Apa artinya? Jangan engkau terkecoh dengan dunia yang fana. Itu artinya. Bagus nasihat. La taghtarra bidunya faniyatin. Dunia di situ adalah isim mahfud atau kita katakan majrur, ya kan? Ismun majrurun. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaih. Ya, karena masuknya huruf khafat atasnya. Wa alamatu khafdihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi. Nah, ini i'rabnya. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru niyabatan 'anil kasrati li'annahu ismun la yansarifu. Wal mani'u lahu minas sarfi, dan yang mencegah padanya dari tanwin adalah alifut ta'nisil maksurah. Ya. Wa mithaluha minat tanzili qauluhu ta'ala, dan contohnya dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum. Mana yang menjadi syahid kita? Yakni lafal syura. Ya. Fasyura lam yunawwan, tidak ditanwin. Nah, ya. Lam yunawwan. Limadza? Li'annahu, karena dia adalah isim ghairu munsharif. Nah, karena dia adalah isim ghairu munsharif. Nah, li'annahu ismun ghairu munsharifin. Wal mani'u lahu minas sarfi alifut ta'nisil maksurah. Nah, wa taqulu fil mamdudati, ya. Dan engkau katakan pada alif ta'nis mamdudah, safartu ila son'a,
Son'a. Ya, son'a. Nah, majrurnya dengan fathah ya, bukan son'ai. Son'a diakhiri alif hamzah itu alif mamdudah namanya. Fason'a, maka son'a di situ adalah ismun makhfudun atau ismun majrurun. Alasannya apa? Lidukhuli harfil khafdi alaih wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan anil kasrati. Limadza li'annahu ismun la yansarifu, karena dia adalah isim yang tidak ditanwin, wal mani'u lahu minas sarfi, dan yang mencegah dari tanwin itu adalah alifut ta'nis mamdudah ya, al-mamdudah ya, li'an ya minas sarfi alifut ta'nisil mamdudah. Wa mithaluha minal Qur'anil Majid, dan contohnya dari Al-Qur'an yang mulia, qaulul alimil khabir ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala al-alimul khabir. La tas'alu an asya'a. Ini dia lihat. An asya'a. Asya'a di fathah. Padahal posisinya terletak setelah huruf jar majrur. Berarti majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrati. Na'am. Li'annahu ya min ismil ladzi la yansarifu. Ya, wal mani'u lahu apa? Yang mencegah dari apa namanya? Al mani'u lahu minas sarfi apa? Dari lafal asya'a. Nah, di sini. Tuh. Alifut ta'nisil mamdudah. Ini i'rabnya. Ya. Baik. Kita lanjut berikutnya. As-saniyah, ini yang kedua. Tadi kan yang pertama. Jadi yang pertama itu dia alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah. Nah, yang kedua ini satu ilat yang menduduki dua ilat. Nah, yang keduanya ini adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Apa artinya sighah muntahal jumu'? Bentuk terakhir jamak. Jadi jamak itu perubahannya ada banyak. Sampai ke bentuk terakhir jamaknya. Nah, ya jamak itu ada banyak. Contoh, jamak tolib itu ada tulab. Ada juga tolabah. Ya, begitu. Ada tolib, ada tulab, ada tolabah. Apa bedanya itu? Tolib, tulab, tolabah. Ada yang tahu? Nah, jadi kata tolabah itu merupakan jamak taksir kepada tolib. Dan ya, tolabah itu jamak kiasi kepada wazan fa'il yang huruf terakhirnya bukan huruf ilat. Nah, ya contohnya seperti kafaroh, kamalah, fasakoh, ya yang jamaknya dari kafir, fasik, kamil, begitu. Nah itu nanti ada di Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik berkata apa? Fin nahwi rama ittarada fu'alah wa sya'a. Itu baitnya saya lupa. Seperti itu. Nah, adapun tulab, tulab kan jamak juga dari talib. Nah, itu mengikuti wazan apa? Fu'al. Nah, ya. Dia adalah jamak kepada wazannya fa'il. Hanya saja dia membawa satu unsur lain. Ya, apa tulab di sini? Unsur lainnya dia membawa unsur al-kasratu wal mubalaghah, yakni yang banyak atau selalu melakukan aktivitas amalan menuntut. Nah, jadi jikalau ditanya kenapa pelajar itu ya dipanggil tulab, nah maka jawabannya adalah litaglib.
Ya, li taglib karena kebanyakannya. Gitu. Maksudnya pelajar yang malas, ya. Jika ditanya kenapa pelajar malas belajar, padahal kan tadi dikatakan tulab itu kan maknanya adalah al-kasratu wal mubalaghah. Ya, banyak dan selalu menuntut. Jadi semangat dia menuntut ilmu. Tapi penuntut ilmu yang malas pun disebut dengan tulab. Ya karena apa? Taglib ya udah umum saja. Gitu. Nah, itu selingan. Wadobi tuha kita kembali ke kitab. Wadobi tuha. Nah, kullu jam'i mukassarin. Nah, kullu jam'i mukassarin. Setiap jamak yang ditaksir mukassar. Waqa'a ba'da alif. Ya, yang terletak setelah alif taksirihi. Alif taksirnya. Nah, harfani terdapat dua huruf. Terdapat dua huruf. Contoh seperti lafal masajid, manabir, afadil. Ya. Au satu ahrufin wastuha sakinun. Atau dia tiga huruf dan di tengahnya itu apa? Sukun. Masobiha. Masobiha. Nah, kan alif taksir ini nih alif taksir. Nah, terus di depan ada dua huruf ji sama dal. Ya, ba sama ro yang ini. Dot sama la. Nah, ada yang setelah alif taksirnya itu tiga huruf. Nah, tapi huruf ketiganya sukun yang di tengah. Contohnya apa? Masobiha, ba, ya, ha kan tiga huruf. Yang di tengahnya huruf apa? Ya, sukun kan? Asofira. Nah, ini ya-nya harus sukun ya. Salah tuh. Itu fathah di situ. Asofira. Qanadila. Naam. Nah, ini contoh. Takul engkau katakan marortu bi masajida. Karena masajid ini adalah syighah muntahal jumu. Ya. Bentuk jamak taksir dari apa? Masjid. Nazartu ila asafira. Nah, nazartu ila asafira. Kemudian marartu bi masajida. Nah, ini semua makhfudun lidukhuli harfil khafdi alaih. Wa alamatu khafdihi al-fathatun niyabatan anil kasrah. Kenapa? Li'annahu ismun la yansarifu. Naam, isim lazi la yansarif. Apa yang mencegahnya? Sehingga tanwin tidak muncul di sana. Al-mani'u lahu minas sarfi sighah muntahal jumu. Ya, sighatu muntahal jumu'i. Gitu. Apa sih makna dari sighah muntahal jumu? Nah, makna sighah muntahal jumu anna jam'at taksiri. Nah, mahma jumi'a fa inna jam'ahu yantahi. Fa inna jam'ahu yantahi. Inda hazihi sighah. Inda hazihi sighah. Wala yata'addaha. Wala yata'addaha. Apa maknanya? Makna sighah muntahal jumu itu adalah anna jam'at taksiri sesungguhnya jamak taksir mahma jumi'a bagaimanapun dibentuk dia jamaknya. Nah, yantahi maka bentuk jamaknya akan berakhir di bentuk ini. Ya, yantahi inda hadhihi sighah akan berakhir di bentuk ini, bentuk yang kita bahas saat ini. Wala yata'addaha dan tidak bisa melampaui bentuk ini lagi. Berarti bentuk ini betul-betul bentuk jamak terakhir. Jadi seperti itu. Ya. Contohnya itu ada kata kalbun. Kalbun ini mufrad. Ya.
Yujma'u ala dijamak. Nah, jadi kalbun memiliki bentuk jamak. Jamaknya anjing bisa aklub, ya. Summa yujma, kemudian dijamak lagi menjadi apa? Aklubun, bukan hanya aklubin tapi aklubun, gitu. Kemudian bisa akalib, ya. Wala yujma akalibu ba'da dzalik, dan tidak boleh lagi dijamak setelah apa? Nah, ya. Setelah lafal akalib. Berarti jamak kilap bagaimana itu? Ya, kilap itu jamak di awal-awal. Naam, ya, bentuk jamak anjing di awal-awal. Nah, itu dia belum terakhir itu belum bentuk jamak yang terakhir. Bentuk jamak anjing yang terakhir itu adalah lafal akalib sampai membentuk wazan maf'il. Naam, ya. Li'anna 'ala sighatin waqafat indaha jumu'at taksiri. Ya. Nah, karena bentuk ini adalah bentuk terakhir dari jamak taksir. Barakallahu fikum. Qaluha minat tanzili qauluhu ta'ala, dan contoh ya dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Mawatina menjadi syahid kita. Kemudian mim mahariba wa tamathila. Nah, maharib dan tamathil. Fakulun min, maka setiap dari mawatin maharib, ya, tamathil ini ghairu munsharifin. Kenapa? Li'anahu ala sighati muntahal jumu'i. Summa i'lam, beliau katakan kemudian ketahuilah, anna mahala khafdil ismi, ya, anna mahala khafdil ismi alladhi la yansarifu bil fathati idza lam yudaf ila ismin ba'dahu au yaqa ba'dahu au yaqa'u ba'da al au yaqa'u ba'da al wajaba khafduhu bil kasrah alal asal. Naam, ya. Nah, ini ya mahal khafat isim ladzi la yansarif dengan fathah, betul. Tapi jikalau dia menjadi mudhaf kepada isim setelahnya atau dia terletak setelah al, ya. Nah, karena jika diidofahkan, ya, fa in udifa aw waqa'a ba'da al, atau terletak setelah al, maka wajib dikhafad dengan kasrah seperti asalnya. Alal asal. Contohnya, marartu bi ahmadikum. Ya, marartu bi ahmadikum. Bukan mi ahmadakum. Kenapa di kasrah di sini? Padahal dia isim ghairu munsharif, majrur dengan fathah. Oh, tidak. Batal amalannya karena dia menjadi mudhaf. Gitu, ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fi ahsani taqwimin. Nah, fi ahsani taqwimin. Mudhaf ilaihi nih, bukan nat man'ut. Ya, bentuk yang terbaik. Wasani, contohnya di sini, nah, ya, kalau isim mamnu minas sharaf ini dikasih alif lam, maka batal amalannya dia. Amalannya isim ghairu munsharif ketika di mahal khafat dengan fathah, batal. Maka dia kasroh nanti. Contohnya apa? Marartu bil ahmadi. Gitu. Jadi yang menyebabkan ismul ladzi la yansharif ketika berada pada mahal khafat tandanya kasrah, apa penyebabnya? Dua. Menjadi mudhaf dan didahului oleh alif lam.
Wa qauluhu ta'ala wa antum akifuna fil masajidi. Bukan fil masajida, tapi fil masajidi. Kenapa di kasrah? Nah, karena dia di awali alif lam. Bagaimana cara mengirab semisal ini? Kita lihat yang keempat tuh. Al-i'rabu al-wawu. Nah, wawulnya wawul hal. An domir munfasil mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Wa ta harfu khitabin wal mim alamatun lil jam'i wa akifuna khabar marfu' bil mubtada wa alamatur raf'i al wawu niyabatan 'ani dhammati li'annahu jam'u mudzakkar salim wa nun iwad 'ani tanwin fil ismil mufradi wa fi harfu jarrin wal masajid ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih wal jar wal majrur muta'alliq bi akifuna wal jumlah al ismiyah fi mahalli nasbin 'ala al hal. Insyaallah. Ya, sama i'rabnya seperti isim-isim yang lain. Baik, barakallahu fikum. Ya. Selesai pembahasan kita. Ya, alhamdulillah kita baca penutupan dari kitab ini, ya. Qala muallifuhu, penulisnya berkata, ghafarallahu lahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wa hadza akhiru, ini merupakan akhir ma yassarallahu li, dari apa yang telah Allah mudahkan untukku, ya. Jam'ahu ala hadhil muqaddimah al-mubarakah, ya, untuk mengumpulkan muqaddimah yang diberkahi ini, yakni muqaddimah al-Imam Ibnu Ajurum. Wa qad jahadtu ghayatal juhdi, dan sungguh aku telah bersungguh-sungguh dengan puncak kesungguhan fitashilihi, dalam memudahkan matan jurumiyah ini melalui syarah Tufausabiyah yang dijelaskan oleh pensyarah. Nah, wa taqribihi lil mubtadi, dan aku pun juga telah bersungguh-sungguh untuk mendekatkan metodenya, pemahamannya agar bisa mudah dipahami oleh para mubtadi, yaitu para pemula. Fa in asabtu, Masya Allah ini, jikalau ada suatu kebenaran yang datang dari diriku, sejatinya itu apa? Faminallahi wahdah. Sejatinya pada hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu merupakan karunia taufik. Walahul hamdu wal minnah. Ya. Walahul hamdu wal minnah. Maka hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata pujian, dan hanya miliknya lah keutamaan. Wa in akhta'tu, dan jikalau aku salah di dalam ucapan, pengajaran, pembelajaran, penjelasan, famin nafsi, maka hal tersebut datang dari diriku, wasyaitani, dan juga dari syaitan. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih, dan aku pun memohon ampun dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di paragraf berikutnya ini dijelaskan tanggal atau waktu kapan beliau menulis syarah ini. Wallahu as'alu, wallaha ini didahulukan berarti memberikan taksis. Naam, dan hanya kepada Allah la as'alu, saya meminta, ayyan fa'a, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bihi, dengan tulisan ini, al-Islam, kepada agama Islam yang mulia ini, wal muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum. Wa ayyasirahu masirah syamsi ila yaumiddini, masyaallah. Ya, dan agar tetap senantiasa terus mengalir kemanfaatannya ini, masirah syamsi, selama matahari masih beredar, maksudnya ya. Di situ masih menyinari dunia ini. Nah, ila yaumiddin,
sampai hari kiamat. Innahu ala kulli syai'in qadir. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dialah Allah, ya, maha mampu atas segala sesuatu. Walhamdulillahirabbil alamin, dan tentunya segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam ini. Wassallallahu wassallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan selawat serta salam dan keberkahan semoga tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya ajma'in semuanya. Wa kana al-faraghu, nah di terakhir ini, wa kana al-faraghu min tasnifi hadha syarhi. Nah, selesainya dari penulisan penjelasan ini tepatnya berada di Lailatul Arbi'i al-muwafiqatu lil khamis min syahri Sya'ban. Masyaallah. Pas banget kita berada di bulan Sya'ban nih. Ya, selesai pembahasan sama seperti beliau selesai menulis syarah ini. Ya, di malam Rabu yang bertepatan pada tanggal 5 Sya'ban. Ya, pada tanggal 5 Sya'ban. Tahunnya tapi tahun berapa? Di situ sanata sitti wa ishrina wa arba'umi'atin wa alfin minal hijrah an-nabawiyah. Tahun berapa ini? 1400 Ishrin Sitti 26 Alaf 1000 Arba'umiyah 400 1400 Ishrin 20 Sittinnya adalah 6 1426 Hijriyah. Ala sahibiha, ya, afdalus shalah wa atimut taslim. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini ditutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah selesai pembahasan kita Tuhfah Wasabiyah yang berlangsung dari bulan Oktober tahun lalu. Insyaallah setelah ini kita, ya, masuk nanti kepada penjelasan Mutammimah menggunakan syarah beliau juga, yakni menggunakan syarahnya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Musabi. Ya, kitabnya cukup tebal itu karena membahas Mutammimah. Mungkin kita mulai di akhir bulan April, ya, setelah Lebaran. Ada jeda 2 bulan, ya, di bulan Ramadan dan setelahnya di Syawal nanti, pertengahan Syawal, bisa teman-teman gunakan untuk memurojaah kembali materi Jurumiyah dasar ini sebelum masuk kepada Mutammimah dan syarahnya. Nah, baik, insyaallah untuk ijazah matan Jurumiyah nanti akan saya kirimkan kepada teman-teman yang berhak nanti, ya. Dan tentunya, ya, ijazah itu berkaitan dengan riwayah. Nah, dan tentunya luar biasa kalau kita awali dengan diroyah semacam ini. Ilmu diroyah itu merupakan pemahaman tentang materi bahasan suatu kitab. Dan ini sedang kita kaji, sejatinya kita, ya, sedang menempuh ilmu diroyah. Nah, kemudian apa itu ilmu riwayah? Riwayah itu adalah pemahaman tentang silsilah sanad yang menghubungkan kita sampai kepada penulis kitab. Kalau ini adalah sanad kitab. Atau nanti yang berkaitan dengan Al-Quran, maka nanti terhubung sampai ke Rasulullah. Hanya saja sanadisasi Al-Quran dengan sanadisasi kitab itu berbeda. Nah, istimewa Al-Quranul Karim, luar biasa. Nah, ya, akan tetapi keduanya terkait di riwayah dan riwayah ini dua ilmu yang saling berkaitan dan tentunya saling terhubung. Tidak bisa
salah satunya meninggalkan. Pemahaman terhadap suatu ilmu atau materi suatu kitab itu merupakan sesuatu yang paling utama dan yang pertama. Nah, dengan adanya sanad keilmuan tersebut, terhubunglah dengan siapa belajar. Jadi sanad itu beda antara sanad dengan ijazah. Ijazah itu kan warok, dia kertas. Gitu. Sedangkan sanad itu adalah rantai silsilah pembelajaran. Ketika kita belajar dengan seorang guru, nah sejatinya kita telah bersanad walaupun tidak mendapatkan ijazah dari guru kita tersebut. Nah, ya. Nah, dengan sanad itu ya ilmu menjadi ya memiliki kredibilitas atau suatu legalitas. Karena inilah kemuliaan agama Islam, ya. Tapi poin pentingnya adalah di sini ijazah ya. Sanad ijazah tidak menjamin pemahaman seseorang terhadap ilmu. Naam, ijazah suatu kitab. Karena ada orang ya, majelis-majelis sanad, majelis ijazah ya, majelis sanad, ya itu kan hanya cukup mendengarkan saja. Nah, paham atau tidaknya isi kitab, ya antum ketika sudah mendengarkan kehamilan, tidak ada faut, ya antum diberikan sanad kitab tersebut, ya tersambung sampai ke penulis. Seperti khataman membaca kitab Sahih Bukhari. Nah, dahulu saya pernah lakukan ini, ya kepada Syekh Ali Abdul Mu'ati. Nah, ya, ya dapat ijazah Sahih Bukhari. Nah, tapi ada PR setelah itu, memiliki tanggung jawab besar untuk mempelajari Sahih Bukhari dengan para alim, para masyayikh dan para ustadz-ustadz yang memang betul di bidang hadis. Nah, gitu. Nah, jadi hikmahnya nanti ya semoga bisa memotivasi untuk terus belajar. Nah, ya. Apalagi jikalau dilihat sanad sendiri merupakan kekhususan umat ini, yaitu agama Islam ini. Apalagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam rangka menjaga rantai keilmuan Islam yang murni. Nah, maka tradisi sanadisasi ini merupakan tradisinya para salafun saleh dahulu hingga saat ini ya. Antara ilmu dirayah dan riwayah keduanya berupa kebaikan. Jadi jangan meninggalkan salah satu di antara keduanya. Jikalau ingin fokus hanya di riwayah saja, na'am. Tapi jangan sampai meremehkan ijazah ya atau majelis sanad begitu. Na'am. Barakallahu fikum. Na'am, ya. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanika al-'azim fi maq'adi sidqi indaka ya arhamar rahimin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى والذكار رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف
أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك الله في علومنا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Afwan wa iyyakum jami'an.